Jika ibu selama 6 bulan ini dapat menyusui secara eksklusif dengan cara yang benar, ibu nggak perlu pakai kontrasepsi apapun. Nah, itu dia. Yakin? Iya, benar yakin. Asal nanti kita bahas nih. Di 10-12 kita bakal bicara, kita bakal ngobrol, kita bakal diskusi mengenai ASI eksklusif. Ini metode KB alamiah anti stunting. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintah daerah Medan, Sumatera Utara ini juga sedang meminimalisir angka stunting. Kalau bisa nggak ada lagi stunting ya di kota Medan, anak-anak yang kekurangan gizi yang stunting di kota Medan. Selamat pagi Kak Mei. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita kayaknya sudah beberapa kali bicara mengenai stunting juga ya kan ya? Iya, memang nggak akan ada habis-habisnya bicara stunting. Ini lagi isu yang paling seksi soalnya di bidang kesehatan ya. Tahun 2024 angka stunting di Indonesia itu harus di bawah 14%. Untuk Medan sendiri? Untuk seluruh Indonesia, seluruh daerah. Beberapa waktu lalu kita juga sudah bicara mengenai ASI eksklusif ya kami ya? Iya, kan topik kita di episode sebelumnya kan tentang KB pasca persalinan tuh, ya kan? Cuma di situ kita tidak sempat bicara banyak soal metode KB alamiah yang juga dianjurkan pada ibu pasca bersalin, yaitu metode MAL yang mau kita bahas hari ini. Siap, oke. Jadi hari ini bahasan kita adalah ASI eksklusif metode KB alamiah anti stunting. Iya, Oke. betul. Menyambung pembicaraan kita di episode sebelumnya soal KB pasca persalinan, ada satu yang belum sempat kita bahas secara detail, yaitu tentang MAL atau metode amenore laktasi. Jadi ini adalah metode di mana ketika ibu menyusui bayinya secara benar ya selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, itu akan membuat ibu terlindungi dari kehamilan yang tidak diharapkan. 6 bulan ya Kak Mei? Iya, cuma 6 bulan memang masa perlindungannya. Tetapi kan jika ibu selama 6 bulan ini dapat menyusui secara eksklusif dengan cara yang benar, ibu nggak perlu pakai kontrasepsi apapun. Nah, itu dia. Yakin? Iya, benar yakin. Asal nanti kita bahas nih. Kan syarat dan ketentuan berlaku dong ya. Iya. Bukan beli GSM aja yang ada syarat ketentuannya berlaku ya. ASI eksklusif juga punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya sama aja efeknya dengan seperti kita menyusui biasa gitu. Makanya ada kata-kata eksklusif. Oke, jadi ASI dengan ASI eksklusif memang bedanya di mana nih? Beda dong. Kalau pemberian ASI saja itu kan boleh digabung dengan SUFOR, ya kan? Kemudian juga pemberiannya, waktu pemberiannya, cara pemberiannya juga kan berbeda. Beda dengan yang eksklusif. Namanya yang selalu eksklusif itu pasti berbeza ya. Oke, berarti eksklusif. Eksklusif itu berarti 6 bulan full ASI doang. Full ASI saja. 6 bulan aja ya? Iya. Tapi kalau bisa sampai 2 tahun nggak mungkin juga ya, anaknya kasihan ya? Kurang, karena ASI aja kalau sudah lebih dari 6 bulan, kalau berharap pada ASI saja komposisi gizinya kurang buat tumbuh kembang anaknya. Kalau sudah lewat 6 bulan. Oke, so kenapa ASI eksklusif ini disebut juga sebagai metode KB alami atau tadi apa kami bilang MAL? Karena begini, ketika ibu memberikan ASI eksklusif, ya maka hormon prolaktin, hormon yang memproduksi ASI itu akan meningkat banyak ya, meningkat tajam gitu, dan akan menekan produksi hormon estrogen, yaitu hormon yang bertanggung jawab pada kesuburan. Nah, jadi karena hormon prolaktinnya sangat tinggi ya, sehingga hormon estrogen tertekan, maka ibu tidak akan mengalami kesuburan selama 6 bulan pemberian ASI eksklusif. Itu tadi Mbak Rin. Oke, jadi seperti disumbat sama seperti kali kita ya? kayak minum hormon sama seperti kayak kita mengkonsumsi pil KB, suntik KB ya, atau hormon yang lain yang menekan kesuburan gitu. Cuma ini dengan cara yang alami, kita nggak perlu minum pil, kita nggak perlu suntik KB gitu.
Saya jadi penasaran apa manfaatnya si ASI eksklusif ini dengan mencegah stunting. Iya. Nanti kita bahas di sesi Betul. selanjutnya ya. Ketika ibu memberikan ASI eksklusif, ya, maka hormon prolaktin, hormon yang memproduksi ASI itu akan meningkat banyak, ya, meningkat tajam gitu, dan akan menekan produksi hormon estrogen. Kita udah tahu mengenai ASI eksklusif. Itu ternyata 6 bulan ya kami ya. Ya. Hubungannya dengan stunting apa nih? Kan kita kan udah paham bahwa stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh disebabkan karena anak kekurangan gizi kronis, ya. Dan gizi kronis itu biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, ASI eksklusif, ya, jika itu diberikan dengan baik, itu akan memberikan banyak manfaat buat si bayi. Sehingga dia punya daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat, perkembangan yang lebih baik, ya, dan pertumbuhan yang tentunya juga lebih baik daripada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif begitu. Jadi sebenarnya ada secara umum, ya, ada 5 perbedaan antara anak yang diberi ASI dengan anak yang mendapatkan susu formula, ya kan? Nah, yang pertama itu kalau anak mendapat ASI eksklusif kemudian dilanjutkan lagi sampai 2 tahun dengan ASI, ya, itu tubuhnya akan jauh lebih kuat karena punya daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada anak-anak yang mendapat susu formula. Karena apa? Di dalam ASI itu banyak banget mengandung antibodi, Mbak. Antibodi ya kandungannya ya. Jadi 90% antibodi yang ada dalam ASI ibu itu ternyata mampu melawan sekian banyak bakteri virus yang sering menginfeksi saluran pernafasan, selaput lendir saluran pernafasan anak. Jadi walaupun anaknya mungkin imunisasinya terlambat atau tidak lengkap, dia masih punya daya tahan tubuh yang cukup kuat. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau anak yang dapat ASI eksklusif kemudian dilanjutkan ASI, itu daya tahan tubuhnya menurut penelitian, sudah banyak penelitian dilakukan, itu memang jauh lebih kuat. Jadi lebih jarang sakit. Ya. Nah, kemudian tinggi badan. Nah, kan salah satu indikator stunting adalah pendek. Iya. Ya kan? Dia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ternyata pemberian ASI, ya, ini penelitian pada Biomed Pharma Journal Organization, ya, itu indeks tingkat pertumbuhan tinggi badan anak yang mendapatkan ASI itu pada usia 0 sampai 6 bulan lebih tinggi daripada anak yang tidak dapat ASI. Tidak dapat ASI. Ya, 0 sampai 6 bulan dicatat. Jadi ASI eksklusif dong. Gitu ya. Jadi itu ternyata tinggi panjang badan anak yang dapat ASI, apalagi ASI eksklusif, itu di usia 0 sampai 6 bulan, kurva tingkat pertumbuhan tulangnya lebih tinggi daripada anak yang tidak dapat ASI. Yang cuma dapat sufor gitu ya. Jadi sudah pasti kalau ini diberikan kepada anak, jauh menurun dong resiko stuntingnya. Ya, itu dari segi tinggi badan, ya kan. Nah, kemudian berat badan. Ini juga penelitian yang sama dilakukan pada anak yang mendapatkan ASI eksklusif, ya, mendapatkan ASI. Itu ternyata indeks tingkat pertumbuhan berat badannya itu pada usia 0 sampai 12 bulan lebih tinggi daripada anak yang dapat susu formula. Karena kan dalam sufor itu kan ada karbohidrat juga, ya. Nah, ini kan bedanya dengan ASI, ini keistimewaannya ASI. Dia menyesuaikan dengan perkembangan umur anak. Jadi walaupun dia minum ASI terus, ya, tidak akan menyebabkan dia obesitas. Beda dengan sufor. Nah, kalau sufor anaknya bisa obesitas. Itu bedanya. Jadi istimewa banget, ya. Beda lah ya. Ada kandungan gulanya juga kali ya. Di dalam ASI juga ada. Cuma itu istimewanya ASI, dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh si anak. Jadi anak nggak bakalan obesitas kalau minum ASI. Istilahnya sehat, gempa, gemoy, tapi nggak obesitas gitu ya. Nah, beda dengan kalau sufor. Kalau sufor anak bisa obesitas. Nah, itu istimewanya ASI, ya. Makanya walaupun dia mengkonsumsi ASI setiap hari terus menerus, tidak akan berpengaruh besar pada berat badannya. Jadi tetap akan ideal.
pada stunting ya Mbak Rin, itu dampak jangka panjangnya kalau anak stunting itu bisa obesitas Loh, tapi dia kan beberapa stunting. tahun kemudian, karena selama dia 1000 hari pertama kehidupan sistem metabolismenya kan ikut rusak, ikut terganggu. Kita kan sudah paham bahwa semua yang sudah rusak, sistem tubuh anak yang sudah rusak ketika dia stunting itu nggak bisa kita perbaiki lagi. Tunggu dulu Kak Mei, stunting ini selain pendek kan biasanya kurus ya? Ya, yang saya maksud itu dampaknya Mbak Rin. Jadi setelah- ketika dia stunting kan mengalami gangguan sistem metabolisme pada tubuhnya, itu kan nggak bisa kita perbaiki lagi karena sudah rusak, ya kan? Nah, nanti dampak jangka panjangnya adalah ketika dia mulai pubertas, dia dewasa, dia lebih gampang mengalami obesitas. Oh, jadi karena istilahnya dia sudah bisa memberi asupan pada dirinya sendiri ya. Iya. Di terakhirnya ya makan Tapi banyak karena segala macam. metabolismenya sudah terganggu, ya penyerapan nutrisi dan sebagainya, dia malah bisa obesitas. Padahal dulunya waktu kecil pendek Kurus. dan kurus. Nah itu ya kan. Oh, seperti itu. Kemudian anak yang dapat ASI eksklusif, yang mendapat ASI, itu dibuktikan juga melalui penelitian ternyata lebih cerdas daripada anak yang tidak dapat ASI atau hanya dapat support. Nah, jadi di sini ada penelitian yang mengatakan bahwasanya ASI terbukti dapat meningkatkan IQ bayi hingga 8 poin. Ya kan, artinya kan kalau misalnya Dia 30 dia 38 gitu. ya betul, Oh. jauh banget kan. Jadi kan rugi banget kalau kita nggak ngasih ASI gitu. Apalagi ASI eksklusif kan begitu ya. Nah dari persoalan kepraktisan pemberian, ya kita bicara juga soal kesterilan. Nah yang kalau namanya ASI sudah pastilah ya, tidak perlu kita rebus-rebus botolnya, ya kan. Iya. Cukup dibersihkan saja daerah puting susu dan payudara ibu sebelum diberikan. Kita nggak perlu khawatir anak akan mengalami diare karena botol susunya tidak bersih, ya kan. Anak akan mengalami diare karena salah salah dosis ya, misalnya harusnya 3 sendok peres dikasih 5 sendok peres misalnya, ya kan. Nah kalau ASI kan tidak, sudah diatur oleh tubuh si ibu ya dalam produksi ASI. Istimewanya ASI juga itu Mbak Rin ya, mungkin tidak semua yang tahu ini ya. Komposisi ASI itu diproduksi dalam tubuh ibu mengikuti kebutuhan si bayi berdasarkan perkembangan umurnya. Jadi komposisi ASI yang keluar pada hari pertama dengan yang keluar pada saat anaknya berusia 3 bulan itu berbeda. Perbandingan lemaknya, perbandingan proteinnya itu berbeda. Jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Itulah tadi makanya anak nggak bakalan obesitas kalau minumnya ASI. Nah gitu. Bahkan komposisi ASI untuk yang bayinya laki-laki dengan yang bayinya perempuan setelah diteliti juga berbeda loh Mbak Rin. Oh. Iya. Nah ini unik ya. Jadi memang ASI itu unik banget gitu. Jadi ketika si ibu melahirkan anak laki-laki, ya komposisi ASI-nya ketika dibandingkan dengan komposisi ASI yang ibunya melahirkan anak perempuan itu ternyata juga berbeda, gitu. Ketika anak sakit, ya komposisi ASI-nya juga berubah, luar biasa kan. Nah ini yang nggak bisa kita dapatkan pada susu formula, ya kan? Kalau susu formula itu kan dia hanya membedakan umur aja ya. Ya kan ada susu formula untuk 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, ya kan. Tapi kan tidak sedetail pada ASI. Oh, seperti itu. Iya. Ada masuk WhatsApp ini Kak Mei, bagaimana dengan kandungan air tajin yang biasanya dijadikan pengganti ASI? Kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Menarik juga Suka ya. gitu deh. Lampu merahnya di mana-mana. Oke, sahabat Sonora, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di 10.12 sesaat lagi. Pakai pompa, gitu. Karena menurut beberapa penelitian ternyata efek pompa dengan efek bayi yang menghisap puting susu ibu itu berbeda pengaruhnya pada pembentukan prolaktin. Sembilan 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan 10.12 untuk hari ini bersama Lembaga Karin Kahandira. Bahasan kita hari ini adalah ASI eksklusif
metode KB alamiah anti stunting. Nah, anti stuntingnya ini nih yang menarik ini. Kak Mei, tadi kita terhenti dengan WhatsApp yang masuk di Sonora Medan mengenai bagaimana dengan air tajin. Nah, ini gimana kandungannya? Kan biasanya mengganti ASI juga ya kadang ya. Jadi begini, air tajin itu tidak sepenuhnya tidak bermanfaat ya, tetap bermanfaat. Tetapi kalau untuk pengganti ASI, nah di sini yang kita kurang setuju. Jangan jadi pengganti ASI, tapi pendamping ASI ketika anak sudah berusia 6 bulan. Oh, di atas 6 bulan setelah ASI eksklusif ya? Boleh, pendamping ASI. Jadi jangan dijadikan itu sebagai makanan pokok bayi. Jadi ibu berpikir kan misalnya nih kondisi ASINya kering misalnya ya, ASI saya nggak ada nih, kasihan anak nggak nyusu, kasih air tajin aja deh. Itu kan berarti berpikirnya sudah untuk menggantikan ASI. Nah ini yang kurang tepat Mbak Rin. Jadi apakah air tajin itu bermanfaat? Bermanfaat gitu di dalam air tajin. Tapi disarankan itu adalah beras yang kulit arinya belum terkelupas. Makanya lebih disarankan air tajin beras merah. Bukan beras putih yang biasa kita makan ya, karena pada beras merah biasanya kulit arinya tidak terkelupas semua. Karena ternyata katanya menurut penelitian beras yang kulit arinya belum terkelupas itu kandungan vitamin, mineral, antioksidannya, vitamin E-nya, vitamin B-nya, vitamin D-nya lebih tinggi daripada yang kulit arinya sudah terkelupas. Jadi intinya saya mau menekankan jangan untuk pengganti ASI, tapi boleh untuk pendamping ASI. Berarti sudah tahu dong kapan boleh mulai diberikan, usia 6 bulan ke atas. Oke, setelah 6 bulan. Ya, bukan berarti itu dijadikan sebagai pengganti makanan ya, itu hanya pendamping saja. Dan ternyata memang saya cari referensinya tadi itu manfaat air tajin itu ternyata bisa untuk mengatasi diare pada anak, bisa untuk menurunkan demam ya kan, bisa untuk mengobati gangguan pada kulit, eksim misalnya, alergi gitu. Tapi kalau untuk kandungannya sendiri kalau kita bandingkan dengan ASI ya jelas dong ya. Karena kan di ASI itu ada antibodinya dengan komposisi yang presisi, banget untuk kebutuhan anaknya. Jadi ada lemaknya, ada proteinnya, vitamin mineralnya, plus antibodinya. Ini yang nggak ada di mana-mana, Mbak Rin. Ini yang nggak ada di mana-mana. Di dalam air tajin memang ada antioksidan, tapi antibodi tidak. Nah, itu. Jadi jangan jadi pengganti ya Bun, tapi sebagai pendamping. Itu mungkin karena terhambat something happen on the way to heaven kali ya. Mungkin ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh ibu saat menyusui, makanya diganti dengan air tajin kali kami ya. Seperti itu. Atau mungkin sebenarnya apa aja sih hambatan-hambatan yang paling sering dialami oleh ibu saat menyusui dalam hal ini ASI eksklusif ya kami? Biasanya tuh ya yang paling sering bikin ibu sulit memberikan ASI eksklusif, pertama ibu bekerja, ya kan? Kan nggak mungkin cutinya sampai 6 bulan kan Barin, cutinya paling juga 2 bulan gitu kan. Nah ini yang membuat ibu mungkin sulit ya, karena syarat pemberian ASI eksklusif ini salah satunya adalah ibu harus menyusui tidak boleh lebih dari 4 jam jeda waktunya, 2-3 jam itu. Karena apa? Semakin sering payudara kosong ya kan, maka tubuh ibu akan memproduksi ASI terus menerus. Jadi gudang ASINya selalu full, selalu penuh. Jadi kapanpun bayinya haus, butuh makan gitu ya, ibunya bisa langsung memberikan ASINya gitu. Nah, kalau pada ibu bekerja kan ini agak sulit, ya kan? Iya. Kemudian pada bayi yang mengalami bingung puting, nggak tahu dia. Iya, jadi dia susah menyusu pada puting susu ibunya. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi yang lahir di rumah sakit dan sebelum pulang ke rumah, ya kan? Apalagi kalau ibunya operasi ya.
sensio ya. Ini kan bisa beberapa hari di rumah sakit. Nah, selama beberapa hari di rumah sakit tuh kan kadang-kadang ibu kesulitan untuk memberikan ASI-nya secara langsung gitu ya. Nah, di kamar bayi kan dikasih pakai botol biasanya, ya kan? Apakah ASI ibunya diperah dari kamar ibu, diberikan kepada bayinya di kamar bayi kan pakai botol biasanya. Nah, dan banyak juga rumah sakit yang masih memberikan sulfor, kan gitu, pakai botol. Nah, ketika pulang si bayi sudah beradaptasi, sudah nyaman dengan botol dot apa istilahnya itu? Kompeng ya, dotnya di botol susu gitu ya. Bisa jadi memang kalau kita melihatnya kayaknya bentuknya mirip sih ya sama puting susu ibu ya. Tapi ternyata ketika si bayi sudah nyaman dengan botol dot, pulang ke rumah dihadapkan dengan puting susu ibu, dia bingung gitu. Jadi dia bolak-balik melepas puting susu ibunya, ini kan bikin ibu jadi stres ya. Sementara si bayi lapar, menangis terus. Akhirnya ibunya nyerah. Ya udah, balik lagi ke botol. Nah, kalau sudah ke botol, bayi jarang menghisap puting susu ibu, ASI ibu otomatis akan menurun. Nggak jadi kontrasepsi kalau gitu? Iya, nggak bisa. Nah, jadi syarat untuk supaya ASI eksklusif ini bisa memberikan perlindungan ganda ya untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan tuh, pertama yang tadi, ibu harus menyusui sesering mungkin dan sangat dianjurkan langsung menyusuinya, direct breastfeeding. Jangan pakai pompa. Gitu. Karena menurut beberapa penelitian ternyata efek pompa dengan efek bayi yang menghisap puting susu ibu itu berbeda pengaruhnya pada pembentukan prolaktin. Prolaktin ini apa? Yang tadi, yang hormon pembentukan ASI, produksi ASI yang kalau dia tinggi akan menekan estrogen gitu. Jadi ternyata ada pengaruhnya Mbak Rin. Produksi prolaktin yang ASI-nya dipompa dengan yang ASI-nya langsung dihisap bayinya dari puting susu ibunya. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selama pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu ya namanya aja eksklusif, bayinya nggak boleh dikasih makanan pendamping apapun. Ya. Termasuk tadi air tajin. Termasuk air tajin, termasuk madu. Ya kan, apalagi pisang awa. Ya, pisang awa yang dikerok gitu ya. Nah, itu ya, itu juga nggak boleh. Karena ketika bayi sudah dapat pendamping, dia lebih sering kenyang dong. Nah, jadi jeda menyusunya lebih panjang. Tadi kan kita udah sepakat nih, kalau dia mau berhasil, jedanya jangan lebih dari 4 jam. 2 jam, 3 jam, ya kan. Kalau malam boleh lah, ibu kan perlu istirahat ya. Jadi dianjurkan itu kalau pagi setiap 4 jam, ya, malam setiap 6 jam. Jadi itu kalau kita hitung-hitung bisa lebih dari 6 kali sampai 8 kali lah ya kira-kira ya menyusuinya gitu. Nah terus tapi kalau udah dapat makanan pendamping itu biasanya kan bayi kenyang. Nah kalau kenyang berarti bisa lebih dari 4 jam dong nanti nyusunya lagi gitu. Nah kemudian apapun ceritanya, walaupun ibu sudah menyusuinya sering ya kan, walaupun bayinya langsung nyusu ke ibunya, tidak dapat makanan pendamping, tapi kalau sebelum 6 bulan ibu sudah haid, maka ibu otomatis harus menggunakan kontrasepsi yang lain. Karena berarti tidak bisa hanya mengandalkan ASI eksklusif saja gitu. Tetot, Anda gagal. Karena kan kondisi tubuh ibu juga kan beda-beda. Ya kan? Walaupun sudah tinggi banget prolaktinnya, ternyata hormon estrogennya tetap juga bisa naik gitu ya. Jadi subur. Nah itu ya mohon maaf, Anda harus menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Siap. Oke, kita masih ada satu sesi lagi sahabat Sonora untuk bahasan ini mengenai ASI eksklusif ya, yang adalah metode KB alamiah mencegah stunting. Kita masih akan lanjutkan sesaat lagi. Ovulasi itu terjadi sebelum haid loh. Oke. Pematangan sel telur itu terjadinya sebelum haid loh, bukan setelah haid. Jadi bisa kita bayangkan kalau ibu sudah haid, berarti sebelum ibu haid, ibu tuh sebenarnya sudah subur kan?
90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan 10-12 bersama Karin Kahandira. Saya Reni Aprianti masih ngobrol di sini dengan founder Karin Kahandira, Kak Melanie Fabiola. Bahasan kita hari ini ASI eksklusif, metode KB alamiah anti stunting. Ternyata memang banyak juga ya manfaat ASI eksklusif ini ya dalam mencegah stunting ya kami ya. Banyak banget. Ember. Ya soalnya stunting nggak cuma bicara soal pertumbuhan atau tinggi badan kan, tapi kan juga bicara soal perkembangan dan kecerdasan. Jadi sudah banyak banget penelitian yang membuktikan bahwa memang anak yang dapat ASI eksklusif, anak yang dapat ASI sampai 2 tahun itu memang lebih cerdas, ya kan? Pertumbuhan tulangnya lebih baik, berat badannya juga lebih stabil, ya kan? Menurunkan resiko obesitas, gitu. Jadi emang ya erat banget kaitannya dengan stunting. Ditambah lagi daya tahan tubuh, karena kan salah satu penyebab stunting, walaupun anaknya makannya banyak, walaupun gizinya banyak, tapi kalau bolak-balik sakit, ya sama aja. Ya, ASI eksklusif ini setidaknya meminimalisir sakit ya. Benar. Karena dia menambah daya. Antibodi yang ada di ASI itu nggak ada di sulfor, apalagi dia tajin. Kalau ternyata sudah dibela-bela ini kasih ASI eksklusif, tapi haid. Ya. Haidnya datang duluan. Kita berarti berharapnya 6 bulan dulu gitu ya. Berarti harus ganti alat kontrasepsi ya Kak Mei? Iya, artinya begini, ASI eksklusifnya tetap aja diterusin. Itu kan ada manfaatnya juga buat si bayi gitu ya. Tapi bagi ibunya berarti kan perlindungan kontrasepsinya sudah sangat rendah, karena terbukti tubuhnya sudah subur lagi kan gitu kan. Karena jangan lupa Mbak Rin, ovulasi itu terjadi sebelum haid loh. Oke. Pematangan sel telur itu terjadinya sebelum haid loh, bukan setelah haid. Jadi bisa kita bayangkan kalau ibu sudah haid, berarti sebelum ibu haid, ibu tuh sebenarnya sudah subur kan. Nah jadi ya ASI eksklusifnya diteruskan untuk kepentingan si bayi, ya kan? Ya ibunya pakai kontrasepsi yang lain, silakan pilih gitu. Kalau misalnya ayah mau bertanggung jawab, mungkin ayahnya dulu kali yang KB ya, pakai kondom misalnya kan seperti itu. Boleh. Nah, kalau untuk ibu yang masih menyusui, bagusnya pakai metode kontrasepsi apa selain ASI eksklusif? Itu tadi kita udah bahas di topik sebelumnya, di episode sebelumnya. Kalau yang untuk menyusui itu sedapat mungkin hindari KB hormonal. Ya kan, sangat disarankan pakai metode kontrasepsi yang non hormonal, misalnya spiral. Oke. Kalau mau pakai yang hormonal juga boleh, ada pil untuk ibu menyusui, ada suntik untuk ibu menyusui, ada implan susuk juga, itu juga ramah untuk ibu menyusui. Saya kira susuk itu untuk cantik. Itu beda lagi. Ada banyak faktor sih sebenarnya yang membuat kita itu bisa sukses ASI eksklusif. Yang bikin kita bisa sukses ASI eksklusif sampai 6 bulan tuh adalah kalau ASI kita banyak. Oke, kalau gitu harus sering-sering kasih ASI. Ya, itu tadi kan yang tadi ya, sering-sering disusukan langsung, jangan dipompa ya, karena ternyata telah dibuktikan juga memerah ASI dengan tangan ya. Ini kalau misalnya ibu bekerja, ya nggak mungkin dong bayinya dibawa-bawa gitu kan. Kalau memang mau direct breastfeeding, ya susah kalau ibunya bekerja gitu kan. Nah, mungkin ibu bisa belajar memerah pakai tangan, jangan pakai pompa, karena ternyata jumlah ASI yang bisa, artinya payudara itu bisa lebih kosong kalau diperah pakai tangan, bukan dengan pompa. Dan jumlah lemak yang didapatkan juga jadi lebih banyak gitu. Karena ibu bisa mengeluarkan ASI sampai tetes terakhir. Nikmatnya hingga tetes terakhir. Nah itu dia. Makanya lemaknya lebih banyak kalau dia pakai tangan. Terus supaya ASI itu banyak sebenarnya ketika ibu lagi hamil, masih hamil itu ya, ibu harus sudah mulai persiapan untuk memberikan ASI eksklusif Mbak. Jadi mulai di trimester akhir ya, 3 bulan terakhir hamil itu memang ibu betul-betul harus fokus pada persiapan menyusui, menjaga kebersihan puting susu ya kan, melakukan massage dengan teknik tertentu ya untuk meningkatkan produksi ASI supaya lebih cepat keluarnya, melakukan IMD kan begitu ya. Karena ternyata
ibu yang menyusui bayinya secara langsung 30 menit sampai 1 jam pertama setelah kelahiran, ternyata produksi ASINya lebih lancar, lebih banyak, dan keluarnya lebih cepat. Jadi pondasi awal dari ASI eksklusif ini dimulai dari persiapan menyusui di masa kehamilan, IMD. Nah, karena pada saat IMD itu bayi juga dapat keuntungan tambahan nih Mbak Rin. Bukan cuma yang saya sebutin tadi, tapi juga susu jolong ya, ASI yang pertama itu memang ternyata kadar antibodinya lebih tinggi lagi daripada ASI yang keluar pada hari-hari berikutnya. Oke, jadi apa yang bisa kita highlight untuk hari ini Kak Mei antara ASI eksklusif sebagai alat kontrasepsi alami ya dengan stunting? Oke, yang perlu di highlight adalah topik kita hari ini sebenarnya ada dua apa ya saya bilang subtopik ya. Yang pertama kontrasepsi ya kan, yang kedua stunting. Nah, jadi kalau kita bisa dapat dua-dua manfaatnya, kenapa tidak? Kan gitu ya. Jadi ya betul. Jadi semua ibu itu seharusnya punya kesempatan yang banyak untuk mencegah anaknya jatuh dalam kondisi stunting. Cara yang paling gampang adalah memberikan ASI eksklusif. Nah, jadi bagi moms, bunda yang sekarang mendengarkan lagi dalam keadaan hamil, ayo siap-siap. Siap-siap untuk memberikan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu banyak banget manfaatnya buat ibu, buat bayi, dan juga untuk pencegahan stunting. Kita nggak mau dong anak-anak kita nanti udah pendek-pendek ya, perkembangannya juga terlambat, kecerdasannya juga berkurang, nggak mau dong kayak gitu. Okay. Dan stunting ini bukan hanya milik keluarga-keluarga kurang mampu ya kami ya? Oh tidak. Karena tadi yang saya sebutkan tadi Mbak Rin, sebagus apapun gizi yang kita berikan pada anak kita, kalau anak kita bolak-balik sakit, ya bolak-balik terinfeksi, ya apakah itu diare, apakah itu batuk, apakah itu kecacingan, ya kan? Nah, berarti kan apa yang dia makan tadi, yang kita pikir sudah bagus banget, sudah banyak, tidak terserap oleh tubuhnya. Karena kondisi sakitnya tadi, ya anaknya tetap jatuh stunting gitu. Belum lagi pada keluarga yang memang ayahnya sibuk, ibunya sibuk, memang secara ekonomi mereka mapan, tetapi pola asuh yang dia terapkan ke anak karena terlalu sibuk membuat anak jadi tidak disiplin makan, kan seperti itu ya. Membuat anak tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik, atau misalnya dikasih makan yang komposisinya ternyata kurang. Ya kan? Yang penting anak-anak seperti kadang-kadang picky ya, pilih-pilih makanan gitu ya, nggak suka sayur, nggak suka ini, maunya telur aja, telur aja setiap hari ya kan. Benar. Tapi anak jarang makan sayur, jarang makan buah, malas minum susu. Nah, ini juga bisa bikin anak jadi stunting, apalagi nggak disusuin, nggak dapet ASI. Iya. Oke. Terima kasih Kak Mei. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu, tentunya di 10.12 ya, bersama Lembaga Karin Kahandira. Oke, sehat-sehat kami ya, jangan sampai stunting. Amin. Udah lewat. Udah lewat. Kepengen stunting juga udah nggak bisa. Kalau udah gede nggak stunting lagi ya. Yang ada kurang gizi ya. Sinting masih bisa Mbak Rin. Sinting masih bisa. Nggak bisa stunting, bisanya stinting. Sinting bisa. Kalau udah gitu kita healing ya. Dipersunting juga udah nggak bisa lagi. Oke. Thank you juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di 10.12 bersama Lembaga Karin Kahandira. Dan sahabat Sonora yang ingin memberikan topik bahasan untuk minggu depannya lagi, atau mungkin ingin mengajukan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh ke media sosialnya Sonora Medan. Linknya nanti bisa di bawah kalau untuk yang nanti nonton di YouTube ya. Saya Reni Aprianti dan Kak Melani Fabiola pamit. Kita ketemu lagi lain waktu di 10.12.